Cerita berlatar tahun 2011, masa ketika orang-orang baru mulai beralih ke smartphone, termasuk An Hyo-in, yang akhirnya juga membeli ponsel pintar pertamanya. Di sekolah, ia langsung membukanya dan memamerkannya pada teman-temannya. Meski sebenarnya mereka semua sudah lebih dulu menggunakan smartphone jauh sebelum Hyo-in. Gadis di sampingnya, Lee Mi-jin, bertanya apakah Hyo-in sudah menginstal KitTalk, aplikasi chat yang sedang ramai dipakai saat itu. Hyo-in mengangguk antusias. Ia bahkan sudah mendaftar. Mereka pun saling menambahkan pertemanan dengannya. Hyo-in tersenyum lebar. Akhirnya ia benar-benar ikut menggunakan aplikasi itu. Dengan bangga, ia kembali bercerita bahwa pamannya adalah salah satu pendiri KitTalk. Namun Kim Joo-hae, gadis yang duduk di depannya, tampaknya sedikit muak karena Hyo-in sudah menceritakan hal itu berkali-kali. Suasana pun mendadak canggung. Menyadari itu, Hyo-in buru-buru meminta maaf. Saat kembali ke kelas, Park Kyu-jae dari kelas sebelah menghampiri Hyo-in. Ia mendengar bahwa gadis itu membeli ponsel baru dan penasaran ingin melihatnya. Hyo-in pun menyerahkan ponselnya, sedikit pamer. Dengan seenaknya, Kyu-jae langsung mengambil foto selfie menggunakan ponsel itu. "Nomorku disimpan pakai nama apa?" tanya Kyu-jae sambil mengembalikan ponsel Hyo-in. "Hah? Tentu saja namamu, Park Kyu-jae," jawab Hyo-in santai. Entah kenapa, Kyu-jae menatap Hyo-in sebentar, lalu meludah ke lantai. Ia kemudian berkata bahwa besok ia ingin memberi Hyo-in permen karena White Day, dan bertanya apakah Hyo-in juga akan memberinya sesuatu. Hyo-in menatapnya bingung. Kenapa juga ia harus memberi sesuatu? Mereka hanya teman, dan tidak sedekat itu. Kyu-jae berdalih bahwa ia selalu menyempatkan diri datang dari kelas lain untuk menemuinya setiap hari. Jadi setidaknya ia berharap dibalas. Hyo-in menanggapi dengan sarkas. "Kalau begitu, tidak usah datang saja." Mendengar itu, Kyu-jae pun beranjak pergi sambil berkata bahwa ia tidak sedang bercanda. Apaan sih? Batin Hyo-in heran. Malamnya, Hyo-in asik bermain game di ponsel barunya, mengabaikan buku pelajaran yang tergeletak di meja. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di KitTalk, dari Kyu-jae. Hyo-in yang masih gaptek dibuat takjub oleh stiker imut yang Kyu-jae kirim. Ia pun membalas, gemesnya, lalu berniat bertanya bagaimana cara mengirim stiker seperti itu. Namun sebelum ia selesai mengetik, Kyu-jae sudah membalas lagi. Ia berkata, Hyo-in tidak perlu memberinya permen besok. Hyo-in langsung malas dan memilih tidak membalas pesan itu lagi. Keesokan harinya, saat mengantri makanan di kantin sekolah, Joo-hae mengeluh karena tidak suka menu hari itu. Hyo-in terus menanggapi obrolan Joo-hae dan Mi-jin. Namun anehnya, dua gadis itu sama sekali tidak merespons ucapannya. Tiba-tiba, beberapa teman sekelas menggoda Joo-hae. "Wah, ada pacarnya Park Kyu-jae. Cie, semoga langgeng ya." Mendengar itu, Hyo-in terkejut. "Wah, Joo-hae jadian sama Park Kyu-jae?" tanyanya. Gadis di depannya, Lim Da-jong mengangguk. "Iya, sejak kemarin." Ternyata semua orang sudah tahu, kecuali Hyo-in. Da-jong bilang ia mendengarnya langsung dari Joo-hae lewat chat KitTalk kemarin. Saat mereka duduk, tak satu pun kursi tersisa untuk Hyo-in. Dan justru Kyu-jae malah duduk satu meja bersama mereka. Dengan terpaksa, Hyo-in mencari meja lain. Tanpa perlu diberitahu, ia sadar bahwa sepertinya ia sedang dikucilkan. Ia bisa merasakan atmosfer aneh itu. Sepulang sekolah, Hyo-in mendapati pamannya ada di rumahnya. Pria itu mampir sebentar untuk tidur siang karena kantornya berada tak jauh dari sana. Ia pun heran melihat Hyo-in pulang lebih cepat, apalagi ekspresi gadis itu tampak tidak biasa. "Kau tidak apa-apa?" tanya sang paman. "Paman, apa salahku?" Hyo-in mulai berbicara tanpa henti, seolah mengadu pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Apakah karena ia terlalu sering membanggakan pamannya? Tapi rasanya tidak sesering itu. Atau karena disalahpahami soal Kyu-jae dan Joo-hae?
Padahal Hyo-in mengobrol dengan Kyuje karena Kyuje terus datang mencarinya di kelas dan mengajak ngobrol duluan. Paman Hyo-in kebingungan karena tak mengerti. Apa ada sesuatu yang terjadi di sekolah? Tenanglah dan ceritakan pelan-pelan. Mendengar itu, Hyo-in justru menangis. Kalau bisa, ia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya ia ingin diberitahu alasannya. Keesokan paginya, Ibu Hyo-in marah-marah karena gadis itu belum juga bangun padahal sudah hampir terlambat. Hyo-in yang sedang tidak bersemangat meminta untuk tidak masuk sekolah, tapi tentu saja ibunya menolak. Akhirnya dengan terpaksa, ia berangkat. Di depan apartemen Hyo-in, pamannya telah menunggunya. "Apa paman menungguku? Ada apa?" tanya Hyo-in. Pamannya pun menyerahkan beberapa lembar kertas pada Hyo-in. Dan saat membaca isinya, mata Hyo-in langsung terbelalak. "Paman, ini..." Ternyata itu adalah salinan riwayat chat teman-teman sekelasnya di Kid Talk. "Katanya kau ingin tahu alasannya. Kedepannya, beritahu paman saja jika kau membutuhkannya," ujar sang paman. Sebagai salah satu pendiri aplikasi Kid Talk, paman Hyo-in bisa mendapatkan hal itu dengan mudah. Meski jelas itu melanggar kebijakan privasi dan keamanan pengguna. Namun karena Kid Talk masih dalam tahap pengembangan, sistemnya belum stabil. Dan untuk saat ini, perbuatannya tidak akan terdeteksi oleh perusahaan. Meski paman Hyo-in tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia harap dengan ini Hyo-in bisa menyelesaikannya. Ia lalu mengingatkan Hyo-in bahwa sesungguhnya tindakannya tidaklah benar. Ia melakukan itu hanya karena merasa kasihan pada Hyo-in. Hyo-in tidak menjawab. Ia meremas kertas-kertas itu, menatapnya dengan pandangan kosong. Ternyata di belakangnya, kelasnya memiliki sebuah grup chat. Pada jam pelajaran kedua, Hyo-in membolos dan memilih menyendiri di taman. Di sana, ia membaca setiap chat Kid Talk teman-teman sekelasnya. Grup kelas itu dibuat oleh Ju-hye. Dan jelas, gadis itu sengaja tidak mengundang Hyo-in. Alasannya sederhana. Menurut Mi-jin, kemarin Hyo-in berkata pada Kyuje bahwa Kyuje menggemaskan. Padahal Kyuje berpacaran dengan Ju-hye. Mi-jin mengaku mendengarnya langsung dari Ju-hye. Hyo-in terpaku. Ia tak pernah menyangka mereka membicarakannya di belakang seperti itu. Terlebih, yang ia puji gemas adalah stiker, bukan Kyuje. Namun rupanya Kyuje dan Ju-hye menafsirkannya dengan cara lain. Hyo-in tak bisa membendung air matanya. Rasanya sangat menyakitkan mengetahui semua itu. Namun, ia tidak boleh diam saja. Saat jam makan siang, Ju-hye, Mi-jin, dan Da-jong pergi ke warung topoki di dekat sekolah. Ketika Ju-hye sedang memesan, notifikasi ponsel Da-jong berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Hyo-in. Hyo-in mengajaknya makan donkatsu. Ia berjanji akan mentraktir. Dari salinan chat di grup semalam, Hyo-in tahu bahwa Da-jong sebenarnya bersemangat akan menu donkatsu di kantin sekolah. Namun Ju-hye mengajak makan di tempat lain karena ia tidak menyukainya. Da-jong yang tergiur akan tawaran Hyo-in pun meninggalkan Ju-hye dan Mi-jin, beralasan sakit perut. Kenyangnya. Syukurlah aku punya teman makan bareng. Soalnya anak-anak cewek lain kan gak begitu suka donkatsu. Padahal menurutku donkatsu kantin sekolah kita lumayan enak, ujar Hyo-in. Da-jong mengangguk-angguk setuju. Ia memang sangat suka donkatsu. Dari salinan chat Da-jong, Hyo-in juga akhirnya mengetahui bahwa Da-jong menyukai Lee Jun-young. Salinan itu tidak hanya berisi chat grup kelas, melainkan juga beberapa chat pribadi semua teman sekelasnya. Dengan kata lain, Hyo-in seperti mendapat kekuatan super untuk mengetahui isi pikiran teman-temannya. Ia akan manfaatkan itu untuk membuat orang-orang berada di pihaknya, sehingga ia tak lagi dikecualikan sendiri. Setelah selesai makan, Hyo-in berkata pada Da-jong bahwa di jam pelajaran ke-6, ia ingin bertukar tempat duduk, di samping Lee Jun-young. Da-jong yang sedang minum langsung tersedak. Hyo-in beralasan bahwa guru IPS yang mengajar di jam pelajaran ke-6 suaranya terlalu kecil, membuat Hyo-in susah mendengarnya. Jadi ia ingin duduk di depan.
Dajong tidak mempermasalahkan, namun ia bertanya kenapa harus di samping Junyong. Ya karena dia duduk di depan. Itu saja sih alasannya, jawab Hyo-in. Kalau tidak, bagaimana jika aku bertukar tempat dengan Junyong? Kau tidak apa-apa kan duduk sama dia? Lanjut Hyo-in. Itulah rencana sebenarnya, membuat Dajong duduk bersama Junyong yang tentu saja akan membuat Dajong sangat senang. Terbukti dari reaksi sumringahnya setelah mendengar itu. Wah, apa nih? Kenapa reaksimu seperti itu? Apa kau suka padanya? Goda Hyo-in. Dajong buru-buru mengelak, namun Hyo-in melancarkan serangan terakhirnya. Ah, gitu ya. Sayang sekali. Padahal kalau kau suka padanya, setiap jam pelajaran guru yang baik, aku mau minta tukar tempat dengan Junyong, ucapnya. Mendengar itu tanpa ragu, Dajong langsung meminta Hyo-in untuk melakukannya. Hyo-in tertawa terbahak-bahak karena akhirnya Dajong mengaku. Jangan bilang-bilang ya, rengek Dajong. Hyo-in pun berjanji akan merahasiakan itu dan akan bertukar tempat setiap hari. Dajong sangat berterima kasih pada Hyo-in. Hyo-in lalu mengajak Dajong masuk ke kelas karena sebentar lagi bel akan berbunyi. Namun Dajong beralasan bahwa ia harus pergi ke toko alat tulis terlebih dulu. Ia tidak ingin Hyo-in menunggu lama. Hyo-in tahu Dajong berbohong. Gadis itu hanya tidak ingin terlihat bersama dengannya oleh teman-teman yang lain. Walau begitu, Hyo-in memendam semuanya dan kembali ke kelas lebih dulu, berpura-pura seolah tak tahu apapun. Di dalam kelas, Hyo-in mengeluarkan jaket pamannya dari dalam tas dan memakainya. Sesuai rencananya, jaket itu menarik perhatian beberapa siswa laki-laki yang baru masuk ke kelas. Dari salinan chat KitTalk, Hyo-in tahu bahwa mereka adalah penggemar sepak bola. Dan jaket yang ia pakai memiliki lambang salah satu tim sepak bola terkenal. Ah, Hyo-in, kenapa kau pakai jaket itu? Tanya salah satu dari mereka, Choi Jae-won. Hyo-in berpura-pura terkejut, lalu menjawab bahwa itu adalah jaket pamannya. Mereka langsung meminta pada Hyo-in agar pamannya membelikan jaket tim lain. Saat nama tim itu disebut, Hyo-in teringat akan lelucon tim sepak bola yang anak-anak itu bahas di KitTalk. Hyo-in pun mengucapkan lelucon itu dengan wajah polos. Seketika, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tak menyangka seorang perempuan tahu lelucon itu. Hyo-in kembali berpura-pura tak tahu. Ia berkata bahwa ia hanya sering mendengar pamannya mengatakan itu. Sementara itu di belakang, Ju-hye yang sedang bermain ponsel mau tak mau jadi terdistraksi oleh jaket yang dikenakan Hyo-in. Ia merasa pernah melihat lambang itu sebelumnya. Tiba-tiba, Ju-hye beranjak dari kursi dan berjalan keluar kelas dengan langkah cepat. Ia masuk ke kelas QJ dan langsung mencengkram seragamnya, menariknya ke samping. Terlihat bahwa kaos hitam yang dikenakan QJ juga memiliki lambang yang sama. Gadis itu tersenyum sinis, menahan kesal. Ada apa? Kau kenapa sih? Tanya QJ bingung. Tidak apa-apa, jawab Ju-hye singkat. Ia kembali ke kelas dengan wajah kesal. Hyo-in meliriknya. Kemarin Ju-hye sempat curhat di grup soal lipstik yang sangat ia inginkan, tapi tak bisa ia beli karena sangat mahal. Dan hari ini, Hyo-in membawa lipstik itu. Ia pun mendekati meja Ju-hye dan berpura-pura bahwa ibunya mendapatkan lipstik itu entah dari mana. Ia tidak suka warnanya, jadi ia berniat memberikannya. Namun belum selesai Hyo-in bicara, Ju-hye langsung memotong dengan tajam. Berisik banget sih, bisa diem nggak? Ini jam istirahat, anak-anak jadi nggak bisa istirahat kan? Bukannya suaramu biasanya pelan kalau bicara sama anak-anak perempuan? Kelas mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Hyo-in membeku, tak tahu harus menjawab apa. Untungnya guru datang memecah keheningan tersebut. Hyo-in pun dimarahi karena belum duduk, padahal bel baru saja berbunyi. Sepulang sekolah, Ju-hye dan QJ berduaan. Ju-hye ngambek karena masalah Hyo-in yang memakai jaket dengan lambang sama seperti baju QJ. Ia juga mengungkit tentang QJ yang dulu awalnya selalu datang ke kelasnya hanya untuk ngobrol dengan Hyo-in. QJ membela diri. Katanya ia dulu sering datang sebenarnya untuk melihat Ju-hye. Ia bukan tipe yang bisa langsung bicara pada orang yang disukainya. Makanya ia justru ngobrol dengan Hyo-in agar bisa melihat Ju-hye. Ia juga memang sudah berniat menembak Ju-hye saat White Day.
Kyuje terus meyakinkan Juhye, namun gadis itu tak mau percaya. Ia dibutakan oleh rasa cemburu. Akhirnya Kyuje berkata, sangat tidak mungkin ia akan meninggalkan gadis tercantik demi gadis yang tidak terlalu cantik. Disitulah baru Juhye luluh. Ia tertawa puas. Juhye lalu menunjukkan chat yang dikirim Hyo-in sepulang sekolah. Pesan permintaan maaf, permintaan untuk berdamai. Menurut Hyo-in, Juhye telah salah paham padanya. Hyo-in sama sekali tak memiliki perasaan apapun pada Kyuje. Alih-alih meredakan amarah, pesan itu justru membuat Juhye semakin kesal karena seolah-olah dia cemburu tanpa alasan. Saat membaca lagi bagian akhir pesan itu, tiba-tiba Juhye tertawa terbahak-bahak. Di situ Hyo-in berkata bahwa sepertinya para anak laki-laki berpikir dirinya sedikit responsif. Bang, dia pikir cowok-cowok suka padanya. Ujar Juhye. Benar-benar menyebalkan. Kyuje menimpali. Ia lalu bertanya apakah Juhye akan membalas chat itu. Juhye menjawab tidak. Ia mengabaikannya. Katanya dia meninggalkan lipstik di bawah mejaku sebagai hadiah. Aku harus mengembalikannya, ucap Juhye licik. Dan benar saja, esoknya lipstik itu berada di atas meja Hyo-in, lengkap dengan tulisan "Enyah kau" yang ditulis menggunakan lipstik itu. Hyo-in menatapnya dengan nanar. Padahal ia menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli lipstik itu. Saat pelajaran dimulai, Hyo-in tak bisa fokus. Ia terus melamun memikirkan semuanya. Sang guru yang menyadari Hyo-in tidak memperhatikan pelajaran, menyuruhnya mengartikan sebuah kalimat bahasa Inggris di buku. Hyo-in langsung panik mencari-cari halamannya. Saat Hyo-in mulai mengartikan dengan suara terbata, tiba-tiba seseorang di kelas menimpali dengan kata responsif. Seketika semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Juhye telah menyebarkan tentang itu di grup chat kelas dan akhirnya menjadi bahan ejekan mereka pada Hyo-in. Tubuh Hyo-in gemetar menahan tangis. Di jam istirahat, Hyo-in pergi ke belakang sekolah dan menelpon pamannya. Ia ingin meminta lagi salinan histori chat Kid Talk seperti yang sebelumnya. Namun, sang paman justru menceramahinya panjang lebar. Ia memberikan salinan itu agar Hyo-in menyelesaikan masalahnya di sekolah. Namun sekarang baru 2 hari, Hyo-in malah meminta lagi. Paman Hyo-in berpikir bahwa alih-alih menyelesaikan, Hyo-in hanya ingin tahu apa yang teman-temannya bicarakan di belakangnya. Walau bagaimanapun, menyadap chat orang itu salah. Itu adalah sebuah kejahatan dan tidak bisa dianggap remeh. Ia tidak bisa sembarangan memberikannya lagi jika hanya untuk hal seperti itu. Hyo-in tertunduk lesu. Namun, ia punya rencana lain. Ia melepas jaket pamannya yang ia kenakan, sembari memberitahu pamannya bahwa jaketnya tertinggal di rumahnya dan ia ingin mengembalikannya nanti sepulang sekolah. Dengan lipstik tadi, Hyo-in menuliskan sesuatu pada jaket itu. Tulisan yang sama seperti yang tertera di mejanya. Malam itu, sesuai janji, sepulang sekolah, Hyo-in menemui pamannya yang masih bekerja di kantor. Kau kan bisa mengembalikannya nanti di rumah, untuk apa sampai datang ke sini? Ujar pamannya heran. Hyo-in beralasan bahwa sebenarnya ia memakai jaket itu ke sekolah kemarin, tapi ia lupa dan malah meninggalkannya di sekolah. Makanya ia ingin segera mengembalikannya karena takut lupa lagi. Kenapa kusut begini sih? Padahal tadi sudah kulipat dengan rapi, ucap Hyo-in sambil mengeluarkan jaket itu dari tasnya, dalam posisi yang sengaja memperlihatkan tulisan buatannya. Ia juga menambahkan kata umpatan di sana. Wajah paman Hyo-in seketika berubah. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kain jaket itu. Ia menangis menahan emosi dan bertanya siapa yang melakukan itu pada Hyo-in. Hyo-in menatap polos, pura-pura tak tahu. Ada apa? Tanyanya. Belum sempat ia melihat, pamannya langsung merebut jaket itu dan menyembunyikannya. Sudahlah, jika tidak ada hal lain pulanglah ke rumah, cepat, ucap paman Hyo-in lalu berbalik pergi. Hyo-in mengepalkan tangannya. Ia harap itu cukup untuk membuat pamannya menuruti keinginannya. Di dalam kantor, hanya tersisa paman Hyo-in dan 1 rekan kerjanya yang baru selesai lembur dan akan pulang. Anda tidak pulang? Tanya rekan itu. Paman Hyo-in tak menjawab.
Namun di layar monitornya terlihat bahwa ia sedang bermain game, jadi rekannya langsung paham. "Tolong matikan lampunya saat keluar," ucap Paman Hyo-in. Rekannya menurut. Lampu dimatikan dan seketika ruangan menjadi gelap. Hanya cahaya dari monitor yang menerangi. Setelah memastikan rekannya telah pergi, Paman Hyo-in langsung menekan tombol exit dari game. Keesokan harinya, di kelas, Ju-hye berkata pada Mi-jin dan Da-jong bahwa ia mendengar kabar di pelajaran olahraga nanti akan ada kelas tari modern dilakukan berkelompok. Mereka bertiga pun sepakat untuk membentuk satu kelompok. Sementara itu, di toilet sekolah, Hyo-in duduk diam di dalam bilik, menatap layar ponselnya. Di luar bilik, 2 siswi dari kelasnya juga tengah membicarakan soal kelas tari nanti. Salah satu dari mereka berkata bahwa masing-masing kelompok berisi 2 orang alias berpasangan. Hyo-in terus memperhatikan ponselnya. Ia ingin menelpon pamannya, namun ragu. Ketika mendengar bahwa nanti akan ada yang tidak memiliki pasangan dan terpaksa berpasangan dengan guru, fokus Hyo-in langsung teralihkan. Bayangkan berpegangan tangan dan melangkah bersama bu guru olahraga. Pasti lucu banget. Mereka berdua cekikikan. Hyo-in baru ingat, jumlah murid di kelasnya ganjil. Jadi jika harus berpasangan, sudah pasti akan ada 1 orang yang sendirian. Dan tanpa perlu menebak, Hyo-in sudah tahu, orang itu pasti dirinya. Ia langsung terbayang jika hal itu benar-benar terjadi. Dirinya berdiri sendirian, di depan semua orang, menari canggung sambil berpegangan tangan dengan guru. Semuanya menatap, berbisik-bisik, menahan tawa. Napas Hyo-in langsung tercekat. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu bilik, keluar dari toilet dan melangkah pergi dari gedung sekolah. Langkahnya cepat, tak terarah. Mulutnya bergumam, mencaci guru olahraga, mencaci sistem pendidikan, mencaci semuanya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Hyo-in benar-benar sudah tak tahan. Ia ingin berhenti sekolah. Di tengah frustrasi, kemarahannya beralih pada 1 nama, pamannya. Karena tidak mau membantunya lagi. Karena menganggap semuanya sepele. Ia mengumpat tanpa sadar bahwa sosok yang ia bicarakan sedang berdiri tepat di depan gerbang sekolah. "Ternyata kau keluar sendiri ya? Paman baru saja mau telepon untuk menyuruhmu keluar sebentar. Tapi paman malah mendengarmu memaki-maki paman. Tadinya paman membawa hadiah untukmu, tapi mau ku bawa pergi saja," ucapnya. Tanpa berkata apa-apa, Hyo-in melangkah maju, tertunduk. Wajahnya tertutup, bahunya bergetar hebat. Pamannya menatap iba. Iya, akan kuberikan," ucapnya sambil mengelus pundak Hyo-in. Lagi pula, apa yang ia ucapkan tadi memang tidak serius. "Ini," ujarnya kemudian, menyerahkan sebuah ponsel hitam. "Kau bilang minta history chat kan?" Hyo-in menatap ponsel itu bingung. Ia bertanya apakah semuanya ada di dalam sana. "Tidak, bukan tersimpan. Tapi jika kau buka KitTalk yang terpasang di sana, kau bisa melihat chat teman-temanmu secara real time," jawab pamannya. Hyo-in tercekat. "Apa bisa begitu?" tanyanya, hampir tak percaya. Pria itu kembali memegang pundak Hyo-in dan memperingatkannya. Jika Hyo-in sampai ketahuan, maka semuanya tidak akan selesai dengan mudah. Ia bahkan bisa masuk penjara karena itu adalah kejahatan serius. Tiba-tiba pria itu menangis. Sepertinya sekarang masalah itu bukanlah yang terpenting. Ia meminta Hyo-in melupakan apa yang baru saja ia katakan. Baginya, Hyo-in jauh lebih penting dibanding dirinya sendiri. Hyo-in hanya terdiam, menatap pamannya. Teman-teman sekelas Hyo-in telah bersiap pergi ke aula olahraga saat Hyo-in kembali ke kelas. "Ah, Hyo-in, kau gak ganti baju? Bel sudah berbunyi. Di aula olahraga ya," kata Choi Jae-won. "Oh iya, terima kasih," jawab Hyo-in. Ia menatap pemuda itu. Sekarang, ia bisa melihat apapun yang Jae-won kirim di KitTalk. Begitu juga dengan yang lain. Di mata Hyo-in, gelembung-gelembung chat seolah muncul di atas kepala mereka. Pesan demi pesan, secara langsung, tanpa jeda. Bahkan pesan pribadi sekalipun. Ia tahu semuanya. Pelajaran olahraga dimulai. Anak-anak kelas Hyo-in melakukan pemanasan seperti biasa.
Setelah itu, guru olahraga mengumumkan bahwa hari ini mereka akan mengikuti kelas tari modern dan murid diminta membentuk kelompok berisi 2 orang. Juhye, Mijin, dan Dajong saling pandang. Padahal mereka sudah berencana membentuk kelompok bertiga. "Apa nggak boleh bertiga aja ya?" tanya Dajong lirih. Mijin menjawab, "Kayaknya nggak bisa deh." Karena beberapa anak mulai ribut, guru menyarankan murid yang belum mendapat pasangan untuk berpasangan dengan teman sebangku. Keputusan itu membuat Dajong semakin bingung, karena teman sebangkunya Hyo-in sedang berada di UKS. Sementara itu, Juhye dan Mijin langsung berpasangan karena mereka adalah teman sebangku, meninggalkan Dajong sendirian. Tiba-tiba, Chol Hyun, siswa paling culun di kelas, maju ke depan karena belum memiliki pasangan. Guru merasa jumlah murid seharusnya pas, lalu menyadari Dajong berdiri sendiri. Guru menegur mereka semua karena tidak ada yang membentuk pasangan perempuan dan laki-laki. Kemudian menunjuk Dajong untuk maju dan dipasangkan dengan Chol Hyun sebagai contoh. Seketika, tawa dan sorakan memenuhi aula olahraga. Dajong menunduk merasa sangat malu. Saat itulah Hyo-in muncul di pintu aula. Guru menyapanya dan memastikan keadaannya. Hyo-in menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Kedatangannya bukan kebetulan. Hyo-in sudah membaca percakapan di grup chat pribadi Juhye, Mijin, dan Dajong. Ia tahu mereka berencana membentuk kelompok bertiga. Padahal sebelumnya, dari pembicaraan 2 siswi yang di toilet, kelompok seharusnya berisi 2 orang. Jadi, pasti Dajong pada akhirnya tersisihkan. Hyo-in sengaja menunggu momen yang tepat. "Dajong, kau mau sekelompok denganku?" tanya Hyo-in. Dajong langsung mengangguk dan kelas tari pun dimulai. Di tengah latihan, Hyo-in teringat bahwa Dajong sempat curhat di grup chatnya bersama Juhye dan Mijin tentang Hyo-in yang pernah menawarkan untuk bertukar tempat duduk dengan Junyong, tapi setelah itu tidak pernah membicarakannya lagi. Hal itu membuat Dajong merasa sedikit kesal. Karena itu, Hyo-in menanyakan perkembangan hubungan Dajong dengan Junyong. Dajong menjawab singkat bahwa semuanya biasa saja. Hyo-in kemudian mengatakan bahwa di jam pelajaran ke-6, ia akan bertukar tempat duduk dengan Junyong. Di grup chat, Dajong juga berkata bahwa ia merasa tidak nyaman jika Hyo-in menukar tempat duduk hanya demi dirinya. Karenanya, Hyo-in pun sengaja menekankan bahwa pertukaran itu ia butuhkan untuk dirinya sendiri. Ia mengucapkan terima kasih seolah-olah keputusan tersebut sepenuhnya demi kenyamanannya agar bisa mendengar pelajaran lebih baik. Dajong ingin mengatakan bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih. Namun gerakan tari berikutnya sudah dimulai. Ucapannya terpotong dan mereka kembali fokus berlatih. Di akhir kelas, Hyo-in tersenyum dan berkata, "Seru banget ya kelas menari." Bagi Dajong, hari itu terasa seperti rangkaian kejadian yang kebetulan saling menyelamatkan. Bagi Hyo-in, semuanya berjalan sesuai rencana. Sesuai janji, sebelum pelajaran ke-6 dimulai, Junyong bertukar tempat duduk dengan Hyo-in. Dajong pun menyambut Junyong dengan ramah. Hyo-in berdiri sejenak di depan loker. Ia mempertanyakan keputusannya sendiri. Mengapa ia harus repot menukar tempat duduk? Apakah hanya agar terlihat baik? Pikirannya melayang ke hal lain. Tentang lipstik mahal yang sempat ia tawarkan pada Juhye. Tentang sikap ramah yang terus ia pertahankan. Padahal ia tahu betul apa yang mereka sembunyikan di belakangnya. Kenapa justru dirinya yang harus repot-repot menjilat mereka semua? Namun, di antara semua nama yang ada di grup chat itu, ada satu orang yang tidak pernah muncul. Cho Min-song. Orang yang sekarang duduk satu bangku dengannya. Pelajaran dimulai. Suasana kelas tenang, suara guru terdengar monoton. Karena penasaran, akhirnya Hyo-in bertanya pada Min-song apakah ia tidak menggunakan smartphone. Min-song hanya melirik sebentar, lalu menjawab tidak. Tangan Hyo-in bergetar. Karena sedari tadi terus memikirkan semuanya, gadis itu menjadi emosional. Ia pun kembali bertanya dengan nada frustasi. "Hei, apa anak pendiam sepertimu juga meremehkanku?" Min-song menatap Hyo-in bingung. Ia tidak mengerti arah pertanyaan itu. Terlebih, Hyo-in tiba-tiba menangis. Guru yang sedang mengajar menyadarinya. Dan karena Hyo-in duduk bersama Min-song, perhatian langsung tertuju padanya.
Guru bertanya, apakah Min Song yang membuat Hyo-in menangis? Min Song semakin bingung. Ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, sang guru menyuruh Hyo-in menenangkan diri dengan mencuci muka. Saat Hyo-in berdiri, Min Song bertanya apa salahnya. Hyo-in menggeleng pelan. Tidak, maaf. Kondisiku memang agak kurang baik. Itu semua bukan karenamu. Ia lalu melangkah keluar kelas. Namun ketika melewati bangku Juhye, Hyo-in mendengar gadis itu bergumam sinis. Kenapa tiap hari selalu nangis sih? Ditekan sedikit aja langsung keluar air mata. Langkah Hyo-in terhenti. Ia melirik Juhye sekilas. Di dalam hatinya, ia menjawab dingin. Itu semua ya karena kalian, Bang. Di toilet, Hyo-in langsung membuka KitTalk dan mencari percakapan antara Juhye dengan Kyuje. Ia sudah muak dan tidak ingin lagi berusaha mendekati Juhye demi berdamai. Mulai saat ini, ia memutuskan untuk balas dendam. Dalam percakapan itu, Juhye mengajak Kyuje bolos pelajaran ke-7 dan bertemu di ruang kesenian. Kyuje sempat menolak karena pada jam itu ia seharusnya mengikuti pelajaran hanja dengan guru yang terkenal galak. Namun, karena Juhye sedikit nyambek, Kyuje akhirnya menurut. Setelah membaca itu, Hyo-in menyeringai. Ia telah memikirkan sebuah rencana. Hyo-in menunggu di depan kelas sampai pelajaran selesai. Ketika guru keluar, seorang murid bertanya siapa yang bertugas piket hari itu dan menyuruhnya pergi ke ruang guru untuk menanyakan kelas bebas diadakan di mana. Hari itu yang piket adalah Kim Min-jun. Karena begadang menonton bola semalaman, ia tertidur di kelas dan terpaksa bangun. Hyo-in, yang sudah membaca keluhan Min-jun di grup chat, langsung masuk ke kelas dan menawarkan diri untuk menukar jadwal piket. Wajah Min-jun langsung sumringah. Hyo-in menyuruhnya tidur lagi dan mengatakan bahwa ia saja yang akan ke ruang guru. Min-jun berterima kasih tanpa tahu bahwa itu memang bagian dari rencana Hyo-in. Sementara itu, Juhye berkata pada Mi-jin bahwa ia ingin beristirahat di UKS sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Mi-jin mengiyakan dan berjanji akan menyampaikan izin sakit pada guru. Di ruang guru, Hyo-in menanyakan kepada guru tentang kelas bebas hari itu. Sang guru meminta mereka membuat laporan membaca di kelas, lalu mengumpulkannya ke ruang guru setelah selesai. Hyo-in pun menjawab, baik. Di saat yang sama, Juhye dan Kyuje diam-diam memasuki ruang kesenian. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, mereka menutup pintu rapat-rapat. Hyo-in kembali ke kelas dan berbohong bahwa untuk kelas bebas, mereka diminta menonton DVD tentang sex education menggunakan proyektor di ruang kesenian. Semuanya langsung bergegas keluar, meskipun beberapa mengeluh karena lebih memilih belajar mandiri di dalam kelas. Keributan di koridor membuat Hyo-in berpikir bahwa jika terus seperti ini, mereka akan ketahuan lebih dulu oleh Juhye dan Kyuje sebelum membuka pintu ruang kesenian. Saat melewati kelas Kyuje, ia teringat bahwa saat ini yang mengajar di sana adalah guru hanja yang galak. Karena itu, dengan sengaja, Hyo-in menanggapi keluhan anak-anak tadi dengan suara lantang, agar guru di dalam terganggu. Padahal aku sudah minta untuk belajar mandiri, tapi kata bu guru tidak boleh, ucapnya. Dan benar saja. Hanya berselang beberapa detik, pintu kelas itu langsung terbuka. Sang guru keluar dengan wajah marah karena mereka berisik di koridor saat jam pelajaran. Guru itu menyuruh ketua kelas menertibkan mereka dan mencatat nama siapa saja yang membuat suara langkah kaki untuk dilaporkan padanya nanti. Alhasil, mereka semua pun berjalan pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara sama sekali. Beberapa menit kemudian, rombongan kelas Hyo-in sampai di depan ruang kesenian. Perlahan, ketua kelas membuka pintu. Dan sesuai rencana Hyo-in, terpampanglah pemandangan Juhye dan Kyuje yang sedang bermesraan di dalam ruangan itu. Keduanya sangat terkejut. Begitu juga dengan anak-anak kelas Hyo-in. Mereka semua mematung dan saling memandang satu sama lain. Malam harinya, Hyo-in tertawa terbahak-bahak sendirian di kamarnya saat membaca isi chat anak-anak kelasnya di KitTalk. Katanya kita disuruh nonton sex education. Ternyata bukan video, tapi aslinya.
Aku nggak nyangka mereka bakal memerankan sendiri. Emangnya boleh ya pakai anak di bawah umur jadi aktornya? Bukankah itu harus dilaporkan berdasarkan hukum yang ada? Mereka bahkan memberi sebutan untuk dua sejoli itu. AYSD. Hyoin sampai sakit perut menertawakan lelucon itu. Ia tidak bisa berhenti tertawa, padahal ia seharusnya belajar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hyoin bisa tertawa selepas itu. Sudah-sudah, ayo belajar, ucapnya. Ia pun meletakkan ponselnya dan membuka buku pelajaran. Namun saat membaca materi, ingatannya kembali pada masa ketika Juhye membuat seluruh kelas mengolok-olok dan menertawakannya. Hyoin menandai sebuah kata di buku, dan di dalam kepalanya, rencana baru telah terbentuk. Keesokan harinya, di dalam kelas, guru membahas materi yang semalam dipelajari Hyoin. Ostrakisme. Sebuah sistem pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan diusir dari kota demi menjaga ketertiban bersama. Di tengah penjelasan, Hyoin tiba-tiba mengangkat tangan dan bertanya, "Apa semua orang bisa diusir? Bagaimana dengan lansia atau anak di bawah umur?" Kalimat itu membuat suasana kelas berubah. Beberapa murid menoleh ke arahnya, dan sedetik kemudian, tawa pecah memenuhi ruangan. Beberapa anak melirik ke arah Juhye dengan tatapan mengejek. Juhye tidak mengerti. Ia menoleh ke Mijin dan bertanya, "Ada apa? Kenapa semuanya tertawa?" Mijin ingin menjelaskan, namun merasa tidak enak. Sementara itu, Hyoin berpura-pura seolah tidak tahu bahwa kata anak di bawah umur yang ia ucapkan barusan adalah sebutan ejekan baru bagi Juhye, yang telah menyebar lewat chat pribadi anak-anak kelas. Wajah Juhye memucat, tertunduk menahan malu. Meski tidak paham apa yang membuat mereka tertawa, tapi ia tahu betul bahwa mereka sedang menertawakannya. Saat pelajaran berakhir, Mijin menanyakan keadaan Juhye dan mengajaknya ke kantin. Dengan suara lesu, Juhye menjawab, "Tidak, hari ini aku tidak ingin terlihat oleh siapapun." Namun, Hyoin tidak berniat membiarkan semuanya berhenti di situ. Menurutnya, sekedar menjadi bahan tertawaan belum cukup. Hari ini, dua sejoli itu harus benar-benar menjadi pusat perhatian di kelasnya. Hyoin pun mendatangi QJ di kelasnya. Ia mengadu pada QJ bahwa anak-anak di kelasnya jadi mengolok-olok Juhye gara-gara dirinya dan ia merasa bersalah. Tapi tentu saja itu hanya pura-pura. Hyoin sengaja memancing emosi QJ. Dengan nada seolah peduli, ia berkata, "Menurutku ada baiknya jika kau ke kelas kami dan mengatakan sesuatu pada mereka." Sementara itu, di kelas, Juhye yang sudah tidak tahan memutuskan untuk pulang lebih cepat. Dengan lantang, ia mengatakan bahwa ia tidak akan masuk sekolah untuk sementara waktu. Di saat yang sama, QJ datang dan dengan kesal bertanya siapa yang telah mengolok-olok Juhye. Ruangan mendadak sunyi. Semua murid menatapnya dengan dahi mengernyit. "Kubilang, siapa yang mengolok-olok Juhye?" seru QJ. Juhye menatap pacarnya heran. Ia bertanya dari mana QJ mendengar semua itu. Namun QJ yang sedang emosi tidak mau berhenti. Ia bahkan mengancam akan menghabisi siapapun yang berani membuat Juhye kesal. Hal itu justru membuat Juhye merasa semakin malu. Ia pun membentak QJ dan menariknya pergi dari sana. Hyoin yang telah kembali memperhatikan seisi ruangan. Menghitung tatapan kesal dan raut tidak suka yang ditujukan untuk dua sejoli itu dari anak-anak di kelasnya. Jumlahnya sudah mendekati mayoritas. Sesuai rencananya, mulai saat itu Juhye dan QJ akan dianggap sebagai pasangan yang menyebalkan dan mengganggu. Ketika Hyoin duduk, tiba-tiba Juhye kembali ke kelas dengan langkah cepat. Wajahnya penuh amarah. Ia mendatangi bangku Hyoin dan menuntut penjelasan atas apa yang telah terjadi. Hyoin menoleh dengan tatapan polos. "Memangnya kau siapa, ha? Bisa-bisanya menyuruh Park QJ ke sini?" seru Juhye. Hyoin meminta maaf. Ia berkata bahwa ia merasa bersalah karena tanpa sadar membuat Juhye menjadi bahan tertawaan. Makanya ia meminta QJ datang untuk membantu Juhye. Tentu saja Juhye tak percaya. Ia kembali membentak Hyoin. Namun sebelum kalimatnya selesai, Jaewon tiba-tiba memotong dengan nada kesal. "Sialan, berisik banget sih.
Tolong diam sedikit, Kim Ju-hye. Aku ngantuk banget, bangsat. Semua mata langsung tertuju pada Ju-hye, membuat gadis itu terdiam. Dengan amarah yang tertahan, Ju-hye pun berbalik dan pergi tanpa sepatah kata apapun. Hyo-in sedikit terkejut karena reaksi anak-anak ternyata jauh melebihi dugaannya. Dengan kata lain, pembalasannya sukses besar. Dalam perjalanan menuju rumah Hyo-in, Paman Hyo-in menerima panggilan dari atasannya. Mereka membicarakan rapat yang akan diadakan keesokan hari dengan sebuah perusahaan keamanan. Selama ini, sistem keamanan internal berada di bawah tanggung jawab Paman Hyo-in, sehingga ia diminta untuk ikut rapat tersebut. Sebenarnya, Paman Hyo-in tidak menginginkannya. Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak keamanan eksternal, maka ponsel yang ia berikan pada Hyo-in tidak akan bisa digunakan lagi. Cepat atau lambat, semuanya akan terdeteksi. Namun ia tidak memiliki pilihan selain mengiyakan. Sesampainya di rumah keluarga Hyo-in, mereka bersiap makan bersama. Ibu Hyo-in memasak banyak hidangan, termasuk bulgogi kesukaan Hyo-in. Namun anak itu justru tidak keluar kamar dan memilih mengunci diri. Paman Hyo-in pun memanggil-manggil gadis itu. Tapi orang tua Hyo-in menyuruhnya membiarkannya, karena nanti juga pasti dia akan makan sendiri. Menurut mereka, anak seusianya memang wajar mengurung diri di kamar. Selama Hyo-in tidak menimbulkan masalah, mereka sudah merasa bersyukur. Kesibukan pekerjaan membuat mereka tidak sanggup menghadapi drama masa puber. Terlihat jelas bahwa orang tua Hyo-in tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang dialami anak itu setiap hari. Mereka mengira hidup Hyo-in berjalan normal, padahal tidak. Mungkin karena itulah, Hyo-in selalu mencurahkan segalanya hanya kepada pamannya. Berbeda dengan mereka, Paman Hyo-in tidak setuju. Ia tahu betul kebiasaan keponakannya. Bahkan saat Hyo-in menangis seharian karena gagal masuk SMA bahasa asing, ia tetap menghabiskan bulgoginya sampai suapan terakhir. Jadi, apa yang Hyo-in lakukan sekarang bukanlah sesuatu yang wajar. Akhirnya, Paman Hyo-in mendatangi kamar Hyo-in dan mengetuk pintu. "Hyo-in, ini Paman," ucapnya. Tak lama kemudian, pintu dibuka. "Apa yang sedang kau lakukan sampai melewatkan bulgogi?" tanya Paman Hyo-in. Dari celah pintu, ia melihat sebuah papan tulis penuh coretan. Ia pun masuk dan memperhatikannya lebih dekat. Di sana, tertempel nama-nama seluruh murid di kelas Hyo-in dan juga Park Kyu-jae. Nama-nama itu dikelompokkan dengan rapi. Siapa berada di pihak Kim Ju-hye, siapa yang netral, dan siapa yang berpotensi berpindah. Semua disusun agar mudah dianalisis, agar Hyo-in bisa lebih mudah membuat rencana. Melihat itu, Paman Hyo-in terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Hyo-in, sekarang kau harus mengembalikan ponsel itu." Ia pun menjelaskan bahwa sistem keamanan akan segera dibentuk secara resmi. Jika ponsel itu terus digunakan, semuanya pasti akan terbongkar. Selain itu, ia merasa apa yang dilakukan Hyo-in sudah melenceng. Membiarkannya berbuat sejauh ini sama saja dengan mengajarinya melakukan tindakan kriminal. Hyo-in merasa sedih. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sedikit lega. Setidaknya, keadaan di kelasnya kini tidak seburuk sebelumnya. Melihat ekspresi Hyo-in, pamannya kembali diliputi rasa iba. Keesokan harinya, setelah rapat selesai, direktur perusahaan menegur Paman Hyo-in karena ia terlalu banyak diam selama rapat. Meski mereka berdua dekat dan membangun perusahaan bersama sejak awal, tetap saja Paman Hyo-in adalah bawahannya. Sikapnya tidak pantas dan akan merugikan perusahaan. Sebenarnya, Paman Hyo-in sudah berniat menuruti keputusan perusahaan. Namun, bayangan papan tulis di kamar Hyo-in terus menghantuinya. Terutama kata "aku" yang dilingkari dan diberi catatan "sendirian". Ia tidak sanggup membayangkan keponakannya menjalani masa sekolah tanpa satupun teman. Akhirnya, Paman Hyo-in mengusulkan sebuah ide pada sang direktur. Ia menyarankan agar perusahaan mengembangkan sistem keamanan sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak luar. Paman Hyo-in bersedia menangani pengembangannya secara langsung. Direktur hanya perlu membentuk tim khusus dan menunjuk mereka sebagai penanggung jawab resmi. Itu bukan sekadar keputusan bisnis. Itu adalah pilihan seorang paman yang belum siap melepaskan satu-satunya cara keponakannya bertahan.
Tentu saja, sang direktur tidak langsung mengiyakan usulan itu. Aplikasi KitTalk yang mereka kembangkan kini telah menjadi aplikasi pesan instan nasional. Perusahaan mereka tidak lagi berada di fase coba-coba seperti awal berdiri. Jika suatu hari terjadi kebocoran atau masalah keamanan, konsekuensinya bukan sekedar kerugian, melainkan tuntutan hukum. Walaupun begitu, sang direktur juga tidak serta-merta menolak. Selama ini, setiap keputusan besar yang ia ambil dengan mendengarkan Paman Hyoin selalu berakhir tepat. Karena itu, ia memilih menerima usulan tersebut dengan syarat Paman Hyoin memikirkannya kembali secara matang. Baginya, ini adalah pilihan yang terlalu beresiko untuk diambil dengan gegabah. Paman Hyoin bukannya tidak memahami resiko itu, namun ia harus melakukannya demi keponakan yang sangat ia sayangi. Di atas kasurnya, Hyoin menikmati saat-saat terakhir menggunakan ponsel pemberian pamannya. Ia membaca chat Ju-hye yang tengah membicarakannya. Ju-hye berkata bahwa Hyoin telah menjebaknya dan berpura-pura baik padahal aslinya menjijikan. Ju-hye merasa sangat kesal dan ingin menginjak-injak Hyoin. Hyoin menghela napas panjang. Tatapannya beralih ke papan tulis di dinding kamar. Padahal sejauh ini semuanya telah berjalan mulus. Anak-anak di kelas juga terus membicarakan Ju-hye dan Kyu-jae sejak kejadian di ruang kesenian dan di kelas. Tinggal sedikit lagi, mereka akan berada di pihaknya, dan ia tak akan sendirian lagi. Namun sekarang, semuanya harus terhenti. Ponsel itu harus ia kembalikan. Hyoin menurunkan papan tulis dari dinding. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk dari pamannya. Hyoin bisa melihat isinya dari notifikasi di layar. Katanya, Hyoin sekarang tidak perlu mengembalikan ponsel itu. Hyoin pun langsung menggantung papan tulisnya kembali. Di tempat lain, Jaewon yang baru selesai olahraga tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah Park Kyu-jae. Kyu-jae menyuruhnya meminta maaf pada Ju-hye atas ucapannya di kelas kemarin. Dia telah membuat Ju-hye sangat kesal. Jaewon tak langsung menanggapi. Ia terlebih dahulu bertanya pada teman-temannya lewat chat tentang Kyu-jae. Salah satu dari mereka mengaku pernah sekelas dengannya saat SMP. Saat Jaewon bertanya apakah Kyu-jae populer atau jago berkelahi, jawaban temannya justru mengejek. Katanya, Kyu-jae hanyalah seorang pecundang yang sepertinya baru ingin menjadi berandalan setelah masuk SMA. Pada akhirnya, Jaewon memilih mengabaikannya. Hyoin yang mengetahui percakapan itu melirik ke arah Ju-hye. Ia mendekatinya dan menyampaikan permintaan maaf yang Ju-hye inginkan. Walaupun seharusnya itu dilakukan oleh Jaewon. Perhatian seluruh kelas pun langsung tertuju pada mereka. Ju-hye yang tadinya menunduk di meja, mengangkat wajahnya dengan dahi mengernyit. Hyoin menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang Ju-hye bayangkan. Ia dan Kyu-jae tidak memiliki hubungan apapun. Sejak awal semester, Kyu-jae lah yang terus menghampirinya dan mengajaknya ngobrol. Ia hanya sekedar menanggapinya saja. Begitu juga dengan chat di KitTalk. Seharusnya ia tidak membalasnya. Sepertinya aku tidak berpikir panjang. Park Kyu-jae juga sama. Karena itu, selesaikan kesalahpahaman ini dan mari berteman, ucapnya. Kali ini, semuanya bukan pura-pura. Hyoin benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Sejak awal, walaupun Ju-hye dan teman-temannya membicarakannya di belakang, Hyoin tetap berusaha mendekat bahkan bersikap baik pada mereka. Ia hanya ingin tetap berteman dan menjalani kehidupan sekolah dengan tenang. Penolakan Ju-hye lah yang membuatnya terpaksa membalas agar tidak terus ditindas. Agar orang-orang bisa berada di sisinya. Ia hanya tidak mau sendirian. Ju-hye tidak menjawab satu patah kata pun. Wajahnya merah padam karena merasa sangat malu. Saat jam istirahat, di kantin, Dajong dan Mi-jin makan siang sembari membicarakan Hyoin dan Ju-hye. Kalau dipikir-pikir, dulu Ju-hye dan Hyoin pernah akur. Tapi sepertinya Ju-hye mulai membenci Hyoin sejak dia berkencan dengan Park Kyu-jae, ujar Dajong. Yah, benar juga, sudah kuduga. Kita juga harus peduli dengan urusan percintaan orang lain, balas Mi-jin. Tiba-tiba, Hyoin melewati meja mereka sambil membawa makanannya. Dajong dan Hyoin pun saling bertatapan untuk beberapa saat. Namun, walaupun kursi di depan Dajong kosong, Hyoin tidak duduk di sana.
Ia hanya mengucapkan selamat makan dan berlalu. Hyo-in duduk sendirian di meja lain dengan perasaan canggung karena belum begitu terbiasa makan sendirian. Tanpa disangka, Da-jong justru datang menghampiri mejanya, lalu duduk dan mengajaknya makan bersama. Hyo-in menatapnya tak percaya. Malamnya, Hyo-in memindahkan nama In Da-jong ke samping tulisan "aku" di papan tulis kamarnya. Ia juga menghapus kata "sendirian" di bawahnya. Gadis itu menangis terharu. Akhirnya, seseorang berada di pihaknya. Ia tidak lagi sendirian. Sementara itu di Kid Talk, seseorang berkata bahwa sepertinya ia menyukai Hyo-in. Entah kenapa ia terus memikirkan gadis itu. Kira-kira siapa ya? Apa kalian bisa tebak? Nantikan di video selanjutnya ya. See you!